Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kembali berjumpa kita di ibadah keluarga pada minggu kedua di bulan Agustus ini. Dan harapannya kita bersama-sama minggu depan akan bisa memulai ibadah di gedung gereja GKJ Immanuel Kebumen. Dan marilah hari ini kita mengheningkan hati kita sejenak untuk kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelum itu marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya di hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk bisa kembali merasakan kasih setia-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dengan kejernihan hati memahami setiap sabda-Mu dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, hari ini bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tapi saya akan membacakan untuk kita bersama ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita bekerja atau kita melakukan sebuah kegiatan yang menguras tenaga, kita lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kita akan merasa kelelahan. Dan hal ini kemudian membuat kita tidak bisa lagi bekerja atau melakukan kegiatan dengan baik karena kondisi fisik yang kemudian menurun, kondisi fisik yang terkuras. Nah, dalam kondisi seperti ini pula seringkali konsentrasi dan fokus kita pun akan menurun sehingga kita tidak lagi bisa melakukan setiap hal dengan baik dan kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan tenang. Demikian juga yang dialami oleh para murid dalam bacaan kita hari ini. Mereka dalam kelelahan dan ketakutannya sehingga tidak bisa mengenali Yesus yang datang menghampiri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu hal yang menarik dalam perikop bacaan kita hari ini, yaitu adalah kronologis waktu yang membingkainya. Di sana dituliskan ketika hari sudah malam, Yesus masih berada di bukit, sedangkan perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Ini bisa diasumsikan bahwa perahu para murid sudah ada di tengah-tengah danau, dan ketika itu sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya Bapak Ibu, itu di ayat ke-24. Nah, yang dimaksud dengan angin sakal adalah angin yang berhembus berlawanan dengan arah perahu berlayar, atau angin dari depan yang berhembus begitu kencang yang membuat perahu itu kemudian tidak bisa maju dan akhirnya hanya terombang-ambing oleh gelombang di tempat itu. Lalu selanjutnya di sana dituliskan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, di ayat 25. Kalau kita lihat di situ Bapak Ibu, ada rentang waktu yang cukup lama antara perahu para murid mulai diombang-ambingkan karena angin sakal itu sampai Yesus datang kepada mereka. Di sana dituliskan bahwa dari hari malam
malam ini bisa dikatakan jam di sana dimulai jam 6 petang, itu sudah disebut hari mulai malam. Dari jam 6 petang hingga jam 3. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, para murid berjuang selama berjam-jam untuk mempertahankan perahu supaya tidak terbalik, dan mereka harus mendayung dengan sekuat tenaga mereka supaya perahu bisa perlahan-lahan maju ke depan. Nah, dalam kondisi yang dan rentang waktu tersebut bisa dipastikan tentunya bahwa para murid mengalami kelelahan yang luar biasa, bahkan hampir kehabisan tenaga. Kita lihat tadi dari mulai malam sampai jam 3 itu berjam-jam mereka harus berjuang, mereka harus mendayung sekuat tenaga. Lalu di dalam kelelahan dan rasa takut mereka, Yesus menghampiri para murid dengan berjalan di atas air. Hal ini justru kemudian mengejutkan para murid dan mengira Yesus adalah hantu. Yang mereka kemudian terkejut, mereka berteriak-teriak, membuat mereka semakin ketakutan melihat hal tersebut. Lalu dengan segera Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, Yesus berkata demikian kepada para murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari catatan Matius tersebut kita bisa mengambil makna atau pesan bahwa kadangkala Yesus mengizinkan para murid untuk berjuang semaksimal mungkin dalam kondisi krisis, dalam kondisi genting. Hingga kemudian pada akhirnya Yesus datang dan menolong mereka tanpa para murid ketahui, tanpa para murid sadari bahwa ketika itu Yesus yang datang dan menghampiri. Nah, kalau coba kita tarik dalam pengalaman kehidupan kita saat ini, kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah punya pengalaman yang hampir sama dengan para murid ketika itu, bahwa kita kadangkala atau bahkan sering kita mengalami peristiwa yang cukup genting dalam hidup kita. Kemudian kita seolah-olah tidak bisa bergerak, kita tidak bisa maju kemana-mana, kita hanya seolah-olah diombang-ambingkan oleh segala persoalan, segala badai kehidupan. Dan kemudian kita berjuang, berusaha menghadapi situasi tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, yang kemudian dalam perjuangan kita merasakan kelelahan, kita merasakan seperti kehabisan tenaga, kehabisan daya juang karena jangka waktu dan persoalan hidup yang begitu rupa. Dan ketika di dalam kondisi seperti itu, lalu Yesus datang memberikan pertolongan kepada kita, memberi kelegaan kepada kita dengan cara yang sama sekali tidak terduga oleh kita, seperti para murid tadi. Atau dari kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang sama, kita sedang mengalami badai yang menerpa kita, yang seolah membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan kata-kata Yesus yang kemudian harus kita ingat, yakinlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita tenggelam dalam badai hidup yang terus menerpa kita. Tetapi seringkali karena kelelahan dan ketakutan yang kita hadapi membuat kita tidak bisa bersikap tenang, kita tidak bisa bersikap jernih dalam hati dan pikiran kita, sehingga seolah-olah kita tidak bisa melihat ketika Tuhan datang menolong kita. Kita justru melihat sebagai sosok yang lain, seperti pengalaman para murid. Di tengah kelelahan mereka, di tengah ketakutan mereka, mereka tidak bisa melihat dengan jernih bahwa yang datang menolong adalah Yesus. Nah, seringkali kita juga merasakan hal demikian. Di dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, seringkali kita tidak bisa melihat bahwa Yesus saat itu sedang berkarya menolong kita melalui caranya dan dengan sesuai dengan waktunya yang tidak kita duga-duga. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk membantu kita kemudian mengatasi berbagai macam badai hidup, persoalan hidup,
maka perlu sebuah ketenangan dalam diri kita, sehingga kita bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, dan kita bisa mengambil keputusan, mencari jalan keluar dengan baik. Sekaligus juga dengan ketenangan hati kita akan bisa lebih peka dalam mengenali pertolongan Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan dalam ayat 27, tenanglah, ini aku, jangan takut. Mari kita berusaha untuk tetap bisa tenang dalam setiap kondisi, dalam kelelahan dan kegundahan menghadapi berbagai macam angin sakal yang menerpa kita, sehingga kita bisa memahami dengan baik, kita bisa melihat dengan baik bahwa Tuhan menolong dengan waktu dan caranya. Tuhan memberkati. Amin.